Memberilah dengan hati yang sukacita kepada orang lain yang membutuhkan bantuan daripada kita masing-masing. Salam, selamat pagi semua teman-teman semua. Salam sukacita dan salam kemenangan buat kita semua. Teman-teman semua, pagi ini saya akan menyampaikan lagi satu cerita dan satu tema yang luar biasa adalah di mana tema adalah memberilah maka kamu akan diberi. Memberilah maka kamu akan diberi. Nah, teman-teman semua, generasi muda, kalau kita memberi, maka kita dapat menerimanya. Kita dapat diberi juga. Itu sudah ajaran yang sudah paten. Tuhan mengajarkan kepada kita, maka kalau kamu memberi, maka kamu juga akan diberikan kepadamu. Nah, teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kan banyak persoalan masalah yang sering terjadi di dunia, dan terkhususnya juga di bangsa kita, banyak gejolak-gejolak yang terjadi. Dan saya percaya teman-teman semua generasi muda, kita adalah orang-orang yang mungkin Tuhan tempatkan, dan bukan hanya mungkin, tetapi Tuhan tempatkan di bangsa Indonesia adalah dengan satu tujuan, supaya kita menjadi orang-orang yang berdampak, menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di bidang apapun. Mungkin bukan bidang kita, bukan bidang pelayanan, tetapi mungkin Tuhan pakai di bidang yang lain, bidang sosial, bidang apapun, bidang pendidikan, di bidang apa sajalah bisa Tuhan pakai kita sebagai generasi muda. Nah, saya percaya teman-teman semua, kita generasi adalah generasi yang harus siap untuk menghadapi tantangan, harus siap untuk menghadapi persoalan ini. Nah, satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai generasi muda adalah kita belajar untuk memberi. Kita belajar untuk memberi kepada orang yang membutuhkannya. Karena banyak orang yang saat ini teman-teman di masa pandemi ini, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang membutuhkan banyak sekali berkat, banyak orang yang membutuhkan banyak sekali bantuan. Nah, itulah sebabnya kita generasi muda tidak boleh tinggal diam. Kalau bisa, kita harus memberi dampak kepada orang yang membutuhkannya. Kita harus memberi dampak kepada orang lain lewat kita mungkin membantu hal-hal yang kecil saja. Mungkin kita memberikan bantuan, mungkin serupa makanan, mungkin kita memberi bantuan mungkin berupa pakaian yang layak pakai dan segala macam. Itu banyak cara yang Tuhan yang ada dalam diri kita, yang Tuhan mau supaya kita menjadi garam bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, generasi muda yang saya kasih dalam Tuhan, kita adalah generasi yang memang Tuhan tempatkan di Indonesia ini. Ditempatkan di daerah-daerah yang memang banyak sekali gejolak, banyak sekali persoalan hidup. Tetapi kita sebagai generasi harus menjadi garam yang baik, harus menjadi garam yang terbaik, supaya orang-orang di sekitar kita, orang bisa mengenal Tuhan, bisa menerima Tuhan sebagai juru selamatnya melalui kehidupan kita yang sedikit tidaknya kita memberi dampak yang positif. Banyak orang yang saat ini bergumul mengenai kehidupannya. Salah satunya nanti akan lihat videonya teman-teman saya, teman-teman yang saya kasih. Ada bapak yang bernama Bapak Bambang yang kerjanya adalah mencari ronsoan, mencari barang-barang yang memang tidak layak dipakai lagi, tapi itu bisa dijual. Maka dia bekerja itu teman-teman semua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan saya percaya pekerjaan yang sekecil apapun, pekerjaan yang mungkin tidak layak bagi manusia, bagi orang-orang yang mungkin gengsi dengan pekerjaan itu, tetapi bagi Bapak Bambang adalah pekerjaan yang luar biasa. Itu menghasilkan uang yang menghasilkan kebutuhan, bisa menghasilkan uang nyango begitu, uang makan dan uang ST. Dan saya percaya teman-teman, kalau kita bekerja kita bekerja dengan tulus, dan kita melakukannya dengan tulus, dan kita juga mungkin memberi dengan tulus, maka Tuhan akan membalasnya dengan tulus juga. Tuhan akan mengembalikannya berbagi 100 kali lipat. Kali itu janji Tuhan. Kalau kamu memberi dengan tulus, memberilah dengan tulus. Kalau engkau memberi dengan hati, dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu mengerti. Maka kita harus memberinya dengan hati yang bersukacita. Karena kalau kita memberi dengan hati yang sukacita, Tuhan akan mengembalikannya berkali lipat dalam hidup kita semua.
Saya percaya teman-teman semua, kita generasi muda adalah generasi yang dibentuk Tuhan, generasi yang dipakai Tuhan untuk menjadi dampak bagi orang lain, untuk menjadi dampak bagi orang-orang yang membutuhkannya, untuk menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, agar orang itu bisa mengenal Tuhan melalui tindakan kita yang kecil di mata manusia, tapi itu di mata Tuhan sangat besar dan itu berdampak dan luar biasa. Dan saya percaya semua teman-teman semua, saat ini adalah kita akan belajar untuk memberi yang terbaik bagi sesama, seakan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Salam kemenangan. Hidup ini sebetulnya di dunia yang fana ini sebetulnya itu jahat sebetulnya. Tapi bagi Tuhan, siapa saja yang percaya akan Dia atau menyembahnya pasti akan dikasih jalan yang benar lah, akhirat maupun dunia. Maka orang itu harus berbuat yang baik dan amalnya harus yang banyak. Karena apa? Semua itu dari Tuhan. Nah, Tuhan itu kan Maha Kasih, Maha Penyayang. Amin. Nah, sepertilah itulah kita ini. Contohnya seperti itu. Jangan semaunya sendiri, jangan sampai terpengaruh oleh godaan setan. Kalau menurut setan itu, wah, Kita gak bakal bahagia ya Pak ya. nggak bakalan masuk Surga. Jadi kita harus banyak berubah dulu gitu ya Pak Bambang ya. Selagi masih di bumi ini ya kita harus berbuat baik gitu ya. Ya, selama kita di dunia itu harus berbuat baik dan amal itu aja sudah cukup, dan kesabaran. Betul. Maka mintalah kepada Allah, minta kasih kesabaran, keselamatan, kesehatan selama kita masih ada di dunia. Amin. Oke, thank you ya Pak Bambang ya. Ya tetap bersyukur selalu apapun yang terjadi saat-saat ini. Oke, semangat terus. Banyaklah bersyukur. Amin, amin. Sakit gigi pun tetap bersyukur ya Pak Bambang. Oke. Ya, jangan terlalu mengeluh sekali. Benar sekali itu. Kalau terlalu mengeluh justru kita gak merasakan nanti pertolongan Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Jadi kita harus syukurin hidup ini. Memang cobaan dari Allah tuh banyak gitu ya. Itu menguji iman kita. Ya, supaya apakah kita bertahan apa tidak gitu ya. Atau kita juga memakai kesabaran atau emosi. Betul. Nah, jadi sabar itu pasti Allah itu mesti nolong pasti itu. Oke. Orang sabar itu dekat sama Allah. Benar sekali itu. Pasti. Dan orang sabar itu disayang Tuhan juga, Allah juga ya Pak ya. Jadi kalau intinya harus banyak sabar, karena orang sabar itu dicintai Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang. Nah, buat teman-teman semua yang ada di luar sana, jangan takut untuk menjalankan kehidupan ini, karena hidup ini memang banyak warna-warninya. Jadi kalau nggak ada warna-warninya, itu nggak hidup namanya. Jadi harus banyak syukur ya Pak ya. Banyak berterima kasih kepada Tuhan kalau saat ini pun masih hidup, itu kan kasih karunia Tuhan juga ya. Memang setan itu sama Allah diutus suruh menggoda manusia. Tinggal umatnya itu mau jalankan perintah Tuhan apa mau menjalankan perintah setan gitu ya. Tabah atau enggak gitu. Iya betul Pak Bambang. Oke, gini Pak Bambang. Salam kemenangan gitu Pak. Salam kemenangan. Salam kemenangan. Salam kemenangan kita. Oke, siap. Thank you Pak Bambang.